Saudara-saudari yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada setiap keluarga yang telah meluangkan waktu untuk mendengarkan. Pada pertemuan semuanya, kita sudah bersama-sama membagikan bahwa kebahagiaan hidup dimulai dari mengenal Allah. Karena Allah yang menciptakan kita, dan hanya ketika kita menerima Allah, hati kita bisa menjadi bersukacita dan dipuaskan. Allah tidak dapat kita lihat dan tidak dapat kita sentuh. Lalu, di manakah kita dapat mengenal Sang Pencipta ini? Hari ini kita akan bersama-sama mengenal Allah dengan dapat melalui Alkitab. Alkitab adalah kitab yang sangat menakjubkan dari awal sampai selesai. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru ditulis selama kurang lebih 1500 tahun. Jumlahnya ada 66 kitab. Ditulis oleh lebih dari 40 penulis. Ditulis pada zaman yang berbeda oleh orang-orang yang berbeda. Tetapi semuanya menyatakan satu tema yang sama. Hal ini sendiri sudah merupakan sesuatu yang sangat menakjubkan. Boleh dikatakan, walaupun Alkitab dicatat oleh lebih dari 40 penulis, tetapi sesungguhnya penulis di balik semuanya hanya satu, yaitu Allah sendiri. Segala perkataan yang Allah ini sampaikan kepada manusia, semuanya dicatat di dalam Alkitab. Alkitab berkata dalam 2 Timotius pasal 3, 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Alkitab adalah firman yang diilhamkan Allah. Artinya perkataan di dalam Alkitab adalah perkataan yang ini Allah sampaikan. Melalui firman-Nya, kita dapat mengenal dan memahami hati Allah. Alkitab juga merupakan buku dengan penjualan terbanyak di seluruh dunia, dan juga buku yang diterjemahkan ke dalam bahasa paling banyak di dunia. Orang Yahudi sejak kecil belajar Alkitab. Di dalam Alkitab terdapat hikmat yang tidak dimiliki dunia. Menurut statistik, jumlah orang Yahudi di seluruh dunia sekitar 16 juta orang. Hanya sekitar 2% dari populasi dunia. Tetapi jumlah miliarder Yahudi mencapai sekitar 20% dari total dunia. Sebenarnya tingkat IQ orang Yahudi bukanlah yang tertinggi di dunia. Tetapi mereka menerima sekitar 20% dari seluruh penghargaan Nobel. Karena sejak kecil mereka belajar Alkitab. Alkitab mencatat hikmat Allah. Dan mereka mengajarkan hikmat Alkitab kepada anak-anak mereka sejak dini. Kita juga tahu bahwa Amerika Serikat yang sekarang menjadi negara nomor 1 di dunia didirikan oleh sekelompok orang Puritan dari Inggris yang pergi ke benua Amerika dan membangun negara di sana. Yang menopang mereka untuk bertahan adalah kekuatan iman, yaitu kekuatan Alkitab. Pada awal berdirinya Amerika, yang mereka bangun pertama kali adalah gereja, kemudian sekolah, lalu rumah sakit, dan terakhir barulah rumah pribadi. Negara yang dibangun di atas iman Alkitab berkembang dengan sangat cepat. Dalam waktu sekitar 200 tahun saja,
Amerika menjadi negara nomor 1 di dunia hingga hari ini. Inilah kuasa Alkitab dan juga kuasa iman. Alkitab bukan hanya mencatat iman, tetapi keistimewaannya adalah Alkitab juga merupakan buku petunjuk kehidupan manusia berasal dari mana, kemana manusia akan pergi setelah ini, bagaimana manusia seharusnya hidup. Semua dijelaskan di dalam Alkitab. Alkitab dapat melupakan hal-hal yang akan terjadi 1 atau 2.000 tahun kemudian. Pakai dapat menyebutkan nama orang yang akan lahir ratusan tahun setelahnya. Siapakah yang bisa melakukan hal seperti ini? Hanya Allah, karena Allah mengetahui memang sejarah melalui pengenapan nubuat demi nubuat. Alkitab membuat manusia tidak dapat tidak percaya bahwa kita ini berasal dari Allah, dan membuat kita kagum akan kepercayaannya. Alkitab bukan ditulis untuk menjawab rasa ingin tahu manusia atau memuaskan pertanyaan manusia, tetapi untuk menyatakan keselamatan di dalam Yesus Kristus, yaitu hikmat keselamatan yang menyelamatkan manusia yang terjatuh dalam dosa, hidup seumur hidup sebagai hamba dosa, dan berada di bawah maut. Alkitab juga menubuatkan bahwa Allah akan membawa mereka kembali ke tanah asal mereka. Para ahli Alkitab mengatakan bahwa hal ini hampir mustahil untuk digenapi. Selama 2.000 tahun tidak memiliki negara bangsa yang tercerai berai. Bagaimana mungkin bisa membangun negara kembali? Tetapi kita melihat nubuat dalam Yesaya 66 ayat 8. Siapakah yang pernah mendengar hal yang sendiri ini? Siapa yang pernah mendengar hal yang seperti ini? Siapa yang pernah melihat hal-hal yang seperti ini? Apakah suatu negeri dilahirkan dalam 1 hari? Atau suatu bangsa dilahirkan sekaligus? Sebab baru saja Siu mengeliak kesakitan. Ia telah melahirkan anak-anaknya. Saudara-saudari, mungkinkah sebuah negara berdiri dalam 1 hari? Biasanya sebuah bangsa atau negara terbentuk melalui proses sejarah yang panjang. Tetapi Israel berdiri sebagai negara dalam 1 hari pada tanggal 14 Mei 1948. Israel memproklamasikan kemerdekaannya. Nubuat Alkitab ini digenapi. Siapakah yang bisa melakukan hal seperti ini selain Allah? Tidak ada seorang pun. Pengenapan nubuat Alkitab membuktikan bahwa Alkitab sungguh berasal dari Allah. Alkitab berkata dalam Matius pasal 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditidakkan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Apa yang Allah katakan, itulah yang akan terjadi. Manusia tidak dapat mengubahnya. Segala sesuatu yang Allah nyatakan sebelumnya pada waktunya akan digenapi sesuai dengan nubuatnya. Menurut statistik para ahli Alkitab, di dalam Alkitab terdapat sekitar 1.817 nubuat, dan lebih dari 90% telah digenapi. Tentang Yesus sendiri, terdapat sekitar 370 nubuat dalam Perjanjian Lama, dan semuanya digenapi ketika Yesus datang.
Oleh karena itu, Alkitab adalah benar dan dapat dipercaya. Kita perlu menghadapi Alkitab dengan sungguh-sungguh. Kita tidak tahu bagaimana sejarah akan berkembang. Tetapi semuanya sudah dicatat di dalam Alkitab. Yesus akan datang kembali. Suatu hari nanti, kita semua akan berdiri di hadapan Allah untuk dihakimi. Yang diselamatkan akan masuk ke surga. Dan yang tidak diselamatkan akan masuk ke neraka. Ini bukan sesuatu yang baru akan diketahui nanti. Tetapi semuanya sudah dicatat di dalam Alkitab. Surga dan neraka itu nyata. Neraka adalah lautan api dan berenang. Mengapa kita mengatakan demikian? Karena Alkitab menuliskannya dengan jelas. Oleh sebab itu, hari ini kita harus menghadapi Alkitab dengan sungguh-sungguh. Melentakkan hati kita datang ke hadapan firman Allah. Karena Alkitab ini adalah kitab yang berasal dari Allah. Seperti tidak kerajaan dari surga. Ada orang yang sering berbohong, perkataannya tidak belum terlalu diperhatikan. Tetapi ada orang yang berkatakannya selalu ditepati. Terhadap orang seperti ini, perkatakannya tidak boleh dilemahkan. Allah adalah Allah yang setia. Apa yang dia katakan, itulah yang dia lakukan. Firman Allah tidak boleh diperlakukan dengan sepalaan. Yang menarik lagi, melalui Alkitab kita dapat mengelola hati manusia. Alkitab mencatat keadaan manusia yang sebelumnya. Orang Tionghoa lebih percaya pada perasaan dan hubungan dalam berbisnis. Tetapi di neraka-neraka barat tidak demikian. Mereka percaya pada kodrat dan perjanjian, bukan pada perasaan manusia. Karena Alkitab mencatat bahwa hati manusia dapat berubah sesuai dengan kondisi. Hati manusia tidak dapat dipercaya. Oleh sebab itu, dalam berbisnis mereka lebih percaya pada kodrat daripada emosi atau hubungan pribadi. Saya sendiri pernah dirugikan dalam hal ini. Sebelumnya menjadi hamba Tuhan, saya dan istri pernah mengelola sebuah sekolah. Ketika pandemi datang, kami menuntut sekolah tersebut. Pada saat akan mengalihkan sekolah itu, ada seorang teman yang ingin mengambil alih. Kami membicarakan berbagai persyaratan secara lisan dan semuanya menjalan seperti biasa. Namun ketika tiba saatnya penyelesaian akhir, pihak tersebut tidak mau membayar. Saya ditipu oleh teman sendiri. Karena tidak ada kodrat tertulis, hanya perjanjian lisan dan tidak ada bukti hukum. Akhirnya saya dirugikan dalam melakukan sesuatu. Janji lisan dan kodrat tertulis itu sangat berbeda. Kita mencatat dengan tampak bahwa hati manusia itu licik dan sangat jahat. Hati manusia dapat berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Keistimewaan Alkitab terletak pada hal ini, yaitu mencatat hati manusia dengan sangat nyata. Yang lebih penting lagi, Alkitab berbicara tentang hidup yang kekal. Alkitab berkata dalam Yohanes pasal 5 ayat 39. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Sebelumnya kita sudah membagikan bahwa kematian bukanlah akhir. Setiap orang akan menghadapi penghakiman Allah. Orang berdosa masuk neraka. Orang benar masuk surga. Semua orang ini masuk surga. Tidak ada seorang pun yang ini masuk neraka. Masalahnya tidak ada seorang pun yang tahu jalan ke surga. Tetapi Alkitab mencatat jalan menuju surga dengan jelas. Melalui Alkitab, kita dapat
memahaminya dengan pasti. Demikian juga dengan iman. Iman harus memiliki objek yang benar. Kita percaya kepada Allah bukan berdasarkan perasaan kita sendiri, tetapi harus kembali kepada Alkitab. Karena Alkitab adalah dasar iman kita. Alkitab mencatat tentang Yesus. Ketika Yesus datang ke dunia, ia tidak melakukan segala sesuatu melulu kehendaknya sendiri. Tetapi ia sering bersama para murid, mengajar mereka firman yang tercatat dalam kitab suci, dan menyebagai hati Allah. Iman bukanlah takhayul. Takhayul adalah percaya tanpa pemeriksaan, tanpa pengujian, dan mengikuti sejarah buta. Iman berbeda. Iman memiliki dasar, yaitu Alkitab. Dan Alkitab berkata bahwa kita harus menyelidiki kitab suci dengan sungguh-sungguh. Melalui penyelidikan Alkitab, kita dapat mengetahui dengan tampak siapa yang kita imani. Kiranya semua saudara juga mau mengelola Alkitab, sehingga melalui Alkitab kita dapat memahami hati Allah dengan jelas dan mengetahui dengan pasti jalan menuju hidup yang kekal. Terima kasih atas perhatian saudara-saudari semua. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Mari kita berdoa. Bapa yang kudus, kami mengucap syukur kepadamu. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan Alkitab kepada kami. Melalui Alkitab, kami dapat mengelola Allah dengan benar. Melalui Alkitab, kami menerima iman yang benar, bukan percaya berdasarkan perasaan kami sendiri, melainkan kembali kepada kebenaran firman-Mu di dalam Alkitab. Kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan. Kami mohon Engkau menolong semua yang hadir di sini. Kiranya kami semua boleh menerima anugerah-Mu, dapat mendengar dengan jelas dan mengerti dengan baik. Walaupun ini adalah pertama kalinya firman disampaikan dalam bahasa Indonesia, kami mohon kiranya Engkau menolong supaya setiap orang yang mendengar dapat memahami dengan baik. Kami mengucap syukur kepadamu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.